Assalamualaikum, selamat berjumpa dengan channel Tukang Taman. Video pada saat ini masih tanaman hias, namanya Giant Variegata. Giant Variegata itu daunnya tebal, tadinya kita potong gitu ya, kita setek. Terus kita tanam di polybag dengan media tanam, ada sedikit tanahnya dan campuran sekam, ternyata hidup bagus. Nah, ini yuk kita pindahkan ke pot supaya apa? Supaya tampil lebih cantik. Oh iya para pemirsa, tanaman ini ternyata bisa beranak pinak, jadi berumpun gitu. Wah cakep kalau yang berumpun, satu polybag atau satu pot gitu, terus ada anak-anaknya. Tetapi rata-rata yang beranak itu biangnya, induknya itu kita potong dulu, baru keluar anaknya. Jadi anaknya bisa tumbuh sampai 3 atau 4 gitu, minimal satu ada anaknya. Udah. Para pemirsa, ini kita melakukan pencampuran antara sekam mentah dengan daun bambu. Awas hati-hati, ini ada semacam debu gitu ya. Kalau udah kita campur begini, ini siap untuk dijadikan media tanam. Nah, kita bersiap-siap, kita pilih tanaman giantnya. Jadi karakter tanaman giant itu dikarenakan daunnya itu tebal, berat, dia cenderungnya itu cenderung miring, doyong gitu. Ya, jadi seolah-olah menopang bebannya itu, batangnya itu seolah-olah nggak kuat. Ini aja penempatannya itu kan rapat gitu ya, itu masih miring-miring. Itu cirinya kalau batangnya itu ngeleyor, nggak begitu kuat, tetapi sebenarnya lumayan gede, fisiknya itu ukurannya lumayan gede. Tetapi kalau posisinya di tempat yang teduh, nah itu walaupun besar tetapi gampang ngeleyor. Tapi kalau penempatannya di bawah sinar matahari yang cahayanya cukup bagus, biasanya akan lebih tegak atau lebih kuat. Lihat, ini akarnya udah nembus, kita rapikan. Ada daun-daun kering ini, nanti kita bersihkan, kita lakukan pengepotan ya. Ada tanahnya, kita bersihkan. Kalau kondisinya sehat ini tidak rusak. Biasanya kalau ini rusak, nah itu udah tidak segar. Ini akarnya sehat ya. Kemudian kita siapkan potnya. Buka dulu. Ya, ini kita akan mengepot tanaman giant. Ini tanaman indoor. Jadi kita setting agar bisa hidup di dalam ruangan dengan baik menggunakan media tanam yang ringan. Kemudian kita minta
menggunakan pupuk NPK Mutiara. Jadi tanaman ini kita pot. Nah, ini potnya pot plastik atau pot ember atau pot apa ukuran. Kalau pemirsa mau mencoba, tergantung ketersediaan di pasaran. Ini sedikit saja, tipis saja. Kemudian kita kasih pupuk kira-kira sesendok seperti ini. Baru kita pilih tanaman ini, kita kurangin bagian bawahnya gitu ya. Kita kurangin bagian bawahnya nih, kita pisahkan di sini. Kemudian kita pasang. Nah, seperti ini. Kemudian kita isi dengan media. Diusahakan bisa padat, karena ini sebelumnya sudah hidup di polybag, kemudian penempatannya di tanah langsung sehingga akarnya nembus, dan ukuran polybag yang digunakan adalah polybag 30, sementara ini potnya pot 30. Jadi kita bisa menggunakan pot 30 juga, tapi dia konsekuensinya akan nongol seperti ini nih. Kalau kita menggunakan pot ukuran yang lebih besar, kemungkinan besar tidak nongol. Kemudian kita padatkan supaya pada saat kita angkat nggak jebol, nggak copot. Ini miar-miur itu goyang-goyang karena daunnya bebannya itu lebih berat. Nanti kita kasih alat bantu bambu supaya agak tegak, atau kalau sudah tidak stres kita potong, tapi motongnya akarnya ikut. Jadi pada saat ditanam bisa langsung hidup dengan bagus, tidak stres lagi. Terus bagaimana dengan penggunaan pupuk? Kalau kita menggunakan pupuk lagi seperti pupuk kambing, kita tempatkan di sini, biasanya akan memadatkan media tanam. Jadi kalau kita kasih campuran pupuk itu pas kita campur enak aja, dia ngepas gitu ya. Tapi berjalannya waktu media tanam akan menjadi lebih cepat bantat. Bantat itu keras. Kalau udah keras, tanaman berkembangnya justru tidak bagus. Padahal kita memberi pupuk kan tujuannya supaya bisa hidup dengan bagus. Demikian video ini kami hadirkan di hadapan para pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap cintai tanaman hias supaya membawa kesegaran dan suasana pandangan mata menjadi lebih enak. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.